Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, bicara tentang pesta pernikahan, pendekatan sunnah dan adat, ya ini bahu membahu sehingga pesta pernikahan berjalan dengan baik, baik tuan rumah atau silang nan bapangka maupun yang hadir sebagai undangan. Terus ya sekarang kan ada panitia dan perlengkapan lainnya. Jadi satu kesatuan pada acara pesta pernikahan benar-benar harus dijaga dan pengertian satu sama lain yang menjadi pusat perhatian, pusat penjagaan itu kedua pengantin. Bisa saja tidak dua pengantin, ada juga disandingkan dua pasangan kadangkala ya. Tapi bicara secara umum, pada acara pesta pernikahan itu ada pengantin yang mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan ya. Sekarang pengertian ya. Pesta pernikahan ini disebut juga dengan walimah. Walimah itu artinya berkumpul, karena berkumpulnya dua pasangan suami istri. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang dihidangkan pada saat pernikahan. Selesai ijab kabul. Terus kalau pada pesta pernikahan walimatul urus itu juga didekatkan acara yang diadakan tidak mesti pada setelah ijab kabul, boleh saja hari tertentu. Memang akhir-akhir ini terlihat hari ini nikah misalnya pagi, terus dilanjutkan resepsi pernikahan itu disertai dengan pesta selesai satu hari. Nah, jadi kita memang titik fokusnya itu adalah acara pesta pernikahan. Tentu pendekatan sunnah dan adat ya. Sekarang yang harus dijaga pada acara pesta pernikahan itu, pertama adalah perayaan yang diadakan untuk menunjukkan rasa bersyukur, sehingga mengundang orang banyak. Karena ini juga dianjurkan oleh Nabi, kalau seseorang menikah ya hendaklah diadakan pesta, makan-makan. Pesta dia artinya karena ada keramaian, apakah itu dengan memotong seekor kambing atau lebih. Sekarang kan tidak mesti kambing karena tidak cocok juga untuk kondisi masyarakat kita. Mungkin ya kalau masalah tensi, kalau makan gulai kambing, berbedakan dengan Arab. Ini disesuaikan saja perikanannya, mungkin telur, ya daging ayam, tambah ya lauk pauk dan sayur-sayuran misalnya, sehingga dicocokkan dengan selera. Kemudian dalam mengundang tidak pilih kasih, tentu ya terutama karib kerabat, sanak saudara, dan jangan lupa masalah tetangga itu penting. Nah, persoalan kalau misalnya di kota, pesta tidak hanya di rumah, di komplek masing-masing,
tapi seringkali di gedungnya. Gedung jarak rumah dengan itu kan bervariasi. Jangan sampai tidak diundang pula tetangga walaupun pestanya di gedung. Nanti suatu hal yang tidak baiklah kiranya yang diundang orang-orang yang kaya, petinggi-petinggi, sementara tetangga tidak, karena pestanya di gedung mewah misalnya. Lalu tetangga yang sederhana kehidupannya, apalagi miskin, tidak diundang. Ini yang tidak boleh kalau memang mengadakan pesta. Terus ya berlaku adil dalam pesta ini. Kalau cara di kampung ya disesuaikanlah bagaimana adat berlaku. Tapi saya ingin menyorot, artinya memperhatikan kalau di gedung berlaku adil bagaimana, karena undangannya sama, gedungnya sama. Bagusnya apa? Tidak pilih kasih. Misalnya kalau seseorang itu dia pejabat atau orang kaya, kan diarahkan ke tempat VIP. Hidangannya lebih istimewa. Ini sebenarnya mari kita perdalam rasa. Misalnya kita barengan datang dengan orang lain, ya teman yang lain. Karena kita misalnya pejabat, lalu diarahkan. Terus teman yang barengan dengan kita dia tidak pejabat, rakyat biasa misalnya, ya tidak pula orang kaya, tidak terkenal benar lah misalnya gitu. Dia cari makan sendiri. Nah, dengan ada perbedaan ini sebenarnya ada suasana hati bagi undangan yang tidak mendapat layanan lebih. Mungkin banyak kasus yang lain. Misalnya orang antrian salaman, terus dipotong saja oleh orang tertentu, keluarga tertentu. Jadi di tempat yang sama, semua orang punya keperluan. Ada juga ya hari itu untuk menghadiri undangan 2, kadang sampai 3. Ya. Lalu dipotong misalnya, padahal dia sudah lama antrian. Dipotong di jalur kanan misalnya ya. Sehingga dia tambah terlambat. Boleh jadi yang antrian ini sebenarnya dia juga orang yang punya kepentingan baik urusan negara maupun masyarakat. Ini perlu dipertimbangkan. Kalau pendekatan sunnah itu apa? Mewujudkan keadilan. Kemudian dalam tidak berlebih-lebihan, maksudnya misalnya dalam soal makan ya, misalnya kalau sambal ya bagaimana itu lebih kepada sederhana, dicocokkan dengan selera. Nanti kalau terlalu banyak orang juga dalam mengambil sambal kadang-kadang ya banyak sisanya sehingga terbuang, padahal itu dengan biaya yang relatif tinggi. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu dinilai pendekatannya mubazir. Kalau mubazir itu diidentikan pula dengan saudara atau ya saudara setan gitu ya. Nah, ini perlu kita sangat berhati-hati. Itu innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang yang boros atau mubazir adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi berhati-hati juga. Sebenarnya masuk juga dalam berpakaian. Misalnya menghiasi kedua pengantin, bagaimana tidak berlebih-lebihan. Ini perlu juga disiasati, kan dia juga mau salat misalnya nanti, bagaimana secara syar'i dia make up itu apakah sudah masuk yang dipakai itu direkomendasikan oleh MUI halal atau tidak. Karena pada perkawinan itu kan lebih kepada mencari keberkahan. Orang datang mendoakan supaya dapat keberkahan.
Karena yang hadir pun di samping salaman, terus dia juga membawa cenderamata. Kalau sekarang kan lebih kepada uang, dan ada juga yang orang tertentu bawa kado. Itu sah-sah saja, malah itu dipandang terpuji. Jangan lupa mendoakan. Mendoakan ini sangat penting. Barakallahu, supaya ada keberkahan bagimu, barakallahumma, keberkahan bagi kamu berdua, ya. Itu penting, doa. Kemudian budaya tolong menolong, ya, dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertolong-tolonganlah dalam hal kebaikan. Jadi bagaimana suasana pernikahan itu terlihat baik, ya. Misalnya soal melayani tamu dan kelancaran ini dan itunya, ya memang tolong menolong tadi, pentingnya peran tetangga. Bisa jadi tetangga jadi panitia atau sahabat-sahabat yang lain yang ditunjuk, sehingga tuan rumah atau kedua orang tua mempelai misalnya, dia mendapat keringanan, betul-betul tertolong. Karena acara itu di samping bernilai sejarah, ada nilai sakralnya, ada nilai silaturahim, pendidikan, dan juga bernilai ibadah. Terus yang lain perlu juga dicermati adalah menjaga aurat. Nah, aurat ini, ya, kalau pengantin perempuan seperti apa idealnya. Jadi cocok menurut syariat, ya cocok pula dengan adat. Misalnya kalau di ranah Minang betul-betul terjaga, misalnya tidak menampakkan sebagian badan, apakah leher, bahu misalnya, itu dijaga benar sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau adat, ya disesuaikan saja. Misalnya kalau di Batak bagaimana, di ranah Minang bagaimana, di Jawa seperti apa, nilai adatnya silahkan dipertahankan, tapi standarnya syariat, sehingga jangan gara-gara adat lalu nilai syariatnya tinggal, termasuk masalah aurat. Jadi itu menyesuaikan. Kalau di ranah Minang, pesta pernikahan ini disebut juga dengan barale. Nah, barale, jadi dicocokkan seperti apa barale itu idealnya. Yang lebih penting adalah suasana pesta tersebut diusahakan meriah, undangan betul-betul mendapat layanan yang baik sehingga kehadirannya tidak sia-sia, ya. Ada lagi pesan yang bisa kita dudukkan, misalnya soal bermusik. Itu memang, ya, disesuaikan. Musik itu kan lebih kepada menghibur, itu boleh, tidak berlebih-lebihan. Termasuk juga misalnya artis yang bertugas untuk menghibur, syair-syairnya bagaimana, terus soal berpakaian, kemudian volumenya yang harus dijaga. Kadang-kadang kita bicara saja payah karena terlalu tinggi volumenya. Begitu juga untuk tetangga. Nah, jadi intinya adalah pernikahan yang diadakan dengan acara pesta, itu memang ukurannya hati nurani, bagaimana kepuasan satu sama lain itu terjaga. Jangan pada acara pesta pernikahan itu ada fitnah. Apakah soal sambal lah hendak lama, soal pakaian kok tidak cocok dan sebagainya. Jadi betul-betul menahan diri. Yang jelas bagi tuan rumah yang bersangkutan tentu sudah berusaha yang terbaik. Kalaupun kita menilai, carilah nilai-nilai yang baik. Kalau ada sisi lemah, itu ya dibawa ke dalam hati, nanti bisa disampaikan secara bijak dalam bentuk evaluasi.
Saya kira ini sekedar pengantar, yang penting kalau ada pesta mari kita hadiri dan supaya ada berkahnya.